Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
melihat sesuatu bagus tidaknya, nyaman enaknya, itu tergantung pada nilai. Seringkali kita juga terjebak pada hal-hal yang sejatinya kita tidak perlukan, namun seringkali kita memaksakan untuk mengupayakannya. Ambil contoh manakala kita sudah memiliki gadget yang cukup bagus bagi kita untuk melaksanakan aktivitas, tapi karena tetangga kita, teman sejawat kita memiliki gadget yang jauh lebih bagus, maka seringkali kita terpengaruh untuk mencari yang lebih bagus tadi, padahal fungsinya sama. Atau manakala kita sedang di rumah bersama dengan keluarga kita, tiba-tiba istri kita berkata atau berkeluh kesah, "Bi, kayaknya kulkas perlu diperbaiki nih, perlu dibeli yang baru." Padahal sejatinya kulkas yang lama masih ada. Seringkali kita terjebak pada situasi pengeluaran-pengeluaran yang sejatinya tidak diperlukan, tapi kita paksakan. Saya di sini ingin mengungkapkan sesuatu. Ketika saya coba browsing, Ma'asyiral muslimin, saya temukan hotel yang termewah, termahal di dunia ini itu adalah di President Wilson Hotel, tipenya President Suite. Harganya untuk menginap satu malam itu 1,2 miliar rupiah per malam, per kamar. Kalau kita bangun rumah di kota Depok saja, tempat tinggal saya, itu sudah bisa jadi rumah yang cukup mewah. 1,2 miliar rupiah per malam untuk tidur di sana. Bandingkan dengan seorang anak kecil yang tidur di gerobak hotel, beratapkan langit, beralaskan kardus. Anak itu susah dibangunkan oleh ibunya, saking nikmatnya tidur. Pertanyaan saya kepada para jamaah sekalian, apakah tidur kita, nikmatnya tidur itu diukur dari nilai yang kita keluarkan? Jawabannya tidak. Karena sejatinya yang mampu mengukur itu adalah hati kita masing-masing sendiri. Si anak kecil tadi, meskipun harganya free, dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi manakala ada orang yang sakit, meskipun tidurnya di hotel kamar 1,2 miliar rupiah, tentu tidak akan pernah nikmat untuk merasakan tidurnya. Saya ambil contoh yang kedua. Kalau tadi hotel, sekarang restoran. Restoran yang termewah, termahal di dunia itu adalah Sublimotion Restaurant yang ada di Prancis. Harga untuk satu kali dinner package, ya, itu 28 juta rupiah sekali makan per orang. 28 juta rupiah sekali makan per orang. Sekarang kita bandingkan dengan kondisi kita, misalnya sedang asyik makan bersama keluarga, ditemani istri dan anak-anak, di tengah ladang yang cukup sepoi-sepoi anginnya, ditemani teh kental, panas dan manis, sungguh nikmatnya akan jauh berbeda. Tapi seringkali orang akan mengupayakan hal tersebut untuk memenuhi hasratnya, untuk memenuhi gengsinya, untuk memenuhi sesuatu yang mungkin menurut dia dipandang bagus di mata manusia. Makanya seringkali ada orang yang memaksakan diri untuk memenuhi itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah banyak sekali dapat pelajaran. Ada orang yang gajinya hanya 200.000 rupiah. Ada tetangga saya gajinya 300.000 rupiah, tapi dia fine-fine aja kok, bahagia. Bahkan ada cerita yang sering kita dengar, tukang becak mampu menyekolahkan anaknya sampai ke S2. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Tapi tidak
pegawai di JKN atau yang sebagai PPNPN pasti menerima jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Tapi kenyataannya seringkali kita berpikir untuk memaksakan diri untuk mencapai hal-hal yang sejatinya kita tidak perlukan untuk mencapai substansi dari kenikmatan tadi. Seringkali kita terjebak dengan duniawi tadi. Ketika melihat ada seseorang yang lebih bagus, lebih canggih, maka kemudian kita lihat itu. Padahal sejatinya ketika kita mampu mengeremnya, maka itu akan membawa kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib di sini ingin menyandingkannya dengan berbagai macam kejadian yang kita alami di lingkup Kementerian Keuangan. Wabil khusus paling terakhir updatingnya adalah yang dari Detikcom kemarin itu. Terdapat tersangka dari salah seorang saudara kita, tangkap tangan KPK. Bisa jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya buat apa mereka melakukan itu? Tentu karena dorongan, impitan, kemauan yang kemudian tidak bisa direm. Khatib mengajar di sistem informasi akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di salah satu pelajarannya, di situ diceritakan berkaitan dengan fraud triangle, segitiga korupsi. Salah satu ujung sisinya adalah pressure atau tekanan, ya, pressure atau tekanan. Nah, tekanan ini bisa berupa keadaan kita yang sedang terdesak butuh sesuatu, atau keadaan kita yang sebenarnya tidak terdesak tapi kita ingin sesuatu. Bisa jadi karena gaya hidup, ya, saya berikan tanda petik gaya hidup kita yang mungkin tidak terkontrol oleh keimanan kita sebagai seorang muslim. Karena sejatinya bagi kita seorang muslim yang beriman, mau semiskin-miskinnya atau sekaya-kayanya, di setiap hidup kita ada hak Allah. Yang kaya, ya saatnya untuk membagi rezeki bagi yang lain. Tidak berarti karena kaya, gaya hidupnya kemudian makin lama makin meningkat. Siapa di sini yang kemudian merasakan dulu gaji 7 juta bisa cukup, sekarang gaji 20 juta juga cukup, kok nggak ada sisa-sisanya ya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus, dahaga saja. Dan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, "Kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal ibni Adam lahu." Tiap-tiap amalan Bani Adam lahu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Pernah nggak hadirin sekalian berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis tersebut, ya, mengatakan, ya, bahwasannya, ya, puasa itu bagi Allah. Kenapa bukankah sholat juga bagi Allah, ya, dan lain-lain juga bagi Allah? Kenapa ini dikhususkan? Ternyata kalau yang lain tidak ada redaksi yang menyebutkan bagi Allah. Semuanya, tiap-tiap amalan Bani Adam, kata Allah, hadis qudsinya dari Imam Bukhari, adalah bagi anak Adam. Jadi sholatnya, zakatnya, hajinya, semuanya adalah bagi Bani Adam, kecuali puasa. Menurut Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li adalah, atau wa ana ajzi bihi, karena yang namanya puasa ini tidak bisa dikenakan atau disangkut pautkan dengan riya.
Misal kalau sholat, kalau bapak-bapak sholat, jamaah sekalian sholat, kita ketika menghadapi ada seseorang yang lewat, aduh, ini enak, kayaknya perlu saya panjang-panjangin. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau puasa mau bagaimana? Orang juga nggak ada yang tahu. Misalnya ada nih, mohon maaf, saudara kita mungkin ya, pergi dari sini pergi ke pantry, gitu ya, misalnya. Pergi ke pantry. Setelah ke pantry tiba-tiba dia buka kulkas. Ya. Ketika buka kulkas dia minum. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahalanya karena itu, ya betul, Allah yang akan membalasnya. Kalau yang lain ditetapkan dari 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Kalau puasa sampai tak terhingga diri. Jadi yang saya mau angkat, saya mau ajak di sini, sejatinya puasa itu adalah membentuk privasi kita dengan Allah. Kita merasakan betul ma'iyatullah. Kita merasakan betul bahwasanya Allah membersamai kita di setiap waktu dan keadaan. Oleh karena itu ketika kita menghadapi pressure-pressure tadi, ketika kita melakukan sesuatu yang ganjil, yang tidak pas, itu akan direm dengan sendirinya. Karena apa? Karena mengetahui ada Allah bersamanya. Salah satu indikator yang paling mudah hadirin, tanyakan ke hati. Inna sidqa at-tuma'nina wal kadhiba riba. Rasulullah berkata, kejujuran itu memberikan ketentraman, nyaman kita. Tapi kedustaan, kebohongan, ketidakjujuran atau maksiat yang kita lakukan itu membawa kepada keraguan-raguan. Pernah nggak hadirin pada satu waktu merasakan ketika berbuat salah langsung jantungnya berdegup kencang? Itu adalah tanda maksiat yang sedang kita lakukan. Tapi kalau kita nyantai, tidak ada masalah, tidak punya dosa, pasti kita tenang-tenang saja. Tapi bagi orang yang melakukan dosa, ciri pertama, tanda pertama, indikator pertama adalah hatinya berdegup kencang. Silakan dicoba. Dan yang saya ingin ajak di kesempatan kali ini adalah bahwasannya ketika kemudian kita memahami nikmat-nikmat yang tadi telah Allah berikan, sejatinya mau baik mau buruk ya, mau kita diberikan kemiskinan atau kekayaan, ya itulah memang hak kita. Dari situlah kemudian kita berhubungan dengan Allah dalam puasa ini ya, dalam syahrul Ramadan ini, apakah ini akan memberi dampak bagi kita ya. Dalam keadaan kita yang sekarang ini, apakah akan memberi dampak kita mampu untuk melatih kejujuran kita selama Ramadan? Bisa kita lakukan. Tapi ketika keluar Ramadan, mengapa kita tidak lakukan? Apakah kita menjadi Ramadhaniyun? Ramadhaniyun itu adalah hambanya Ramadan. Kalau ada hamba Ramadan, baru kita mati jujur. Di luar Ramadan, baru kita nggak jujur. Nggak begitu hadirin jamaah. Kita harus jadi Rabbaniyun, menjadi hamba Allah. Kalau memang kita mengaku sebagai Muslim, sebagai mukmin, ada Allah yang membersamai kita. Kalau hadirin merasa jago, merasa hebat, bolehlah hadirin melakukan apa yang telah Allah larang. Tapi kalau hadirin tidak memiliki kemampuan, maka ikutlah apa yang dikatakan khotib. Yuk mari sama-sama kita lakukan apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah Allah larang, terutama terkait dengan kejujuran. Dari situlah letak segalanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Bahwa sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Silakan dibuktikan. Dan kebaikan pastinya akan menuju kepada jannah. Dan sebaliknya, kedustaan itu akan membawa kepada kemaksiatan yang baru. Dan kemaksiatan itu akan membawa ke dalam api neraka. Silakan fahami hayati. Sebagai penutup khutbah ini,
Saya ingin menyampaikan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwallazi, dialah Allah, allazi ansha'akum, yang telah menciptakan, yang telah memberikan kamu, wa ja'ala lakum, dan telah menciptakan untukmu, as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, afidah, hati. Tapi yang menarik hadirin, di penghujung ayat ini Allah tutup dengan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Qalil, gak banyak fitrahnya Allah. Silakan sehabis ini ketika buka Al-Quran kembali, cermati dan mentadaburinya. Kata-kata qalil ini Allah sandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Silakan buktikan. Qalilan ma tatafakkarun, sedikit sekali hamba yang berpikir. Qalilan ma yahja'un, sedikit sekali hamba yang bangun malam. Tapi kalau yang kaitannya banyak, selalu dengan kata-kata yang buruk. Wa aktsaruhumul fasiqun, banyak sekali orang-orang yang fasik, dan seterusnya. Silakan dibuktikan. Jadi mau kita dalam keadaan sedikit, mau ketika kita dalam keadaan banyak, yakin dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Pegang teguh itu semua. Semoga kita semua menjadi hamba Allah dari puasa ini, dari siang ini, menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan semoga kelak kita akan membersamai terus sehingga kita kelak akan mendapatkan ridho dan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa tabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari bersama di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa dari orang-orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استمعنا بسببه. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا وأزواجنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.